Ya, mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai, mari kita panjatkan pujian puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan ridhonya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Sebelumnya, terima kasih banyak pada Pak Heri selaku dosen kimia dasar kelas Teknik Kimia D dan para asisten dosen kimia dasar kelas Teknik Kimia D. Serta teman-teman saya yang berbahagia yang sudah hadir pada pagi hari ini untuk menyaksikan presentasi kami mengenai atoms and elements. Tak kenal maka tak sayang, kalau mau disayang ya cari pasangan. Di sini kita mau kenalan. Next. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin Mufid, NIM saya 12-12-30-117, bersama dua rekan saya. Nama saya Khalila Syafini Tisara dengan NIM 1212300132. Saya Feryandika Rifasuri Saputra dengan NIM 1212301007. Soalnya sudah cukup ya, saya rasa. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya akan membacakan submateri dari hari ini. Yang pertama ada unsur, yang kedua ada simbol kimia, yang ketiga ada tabel periodik, yang keempat ada pengertian atom, yang kelima ada teori pengembangan atom, yang keenam ada nomor atom dan nomor massa, yang ketujuh ada golongan dan periode, yang ke-8 logam, non-logam dan metaloid, yang ke-9 isotop, isoton dan isobar, yang ke-10 diagram, yang ke-11 untuk orbital, 12 konfigurasi elektron, 13 elektron valensi, 14 jadi atom, 15 energi ionisasi, yang ke-16 afinitas elektron, 17 keelektronegatifan, dan 18 sifat kelogaman. Jadi hari ini kita bakal nyampein banyak banget materi pokoknya. Betul banget. Nah, jadi aku harap teman-teman semua bisa tetap semangat dan memperhatikan sampai akhir presentasi ya. Oke? Nah, kita masuk ke materi kita yang pertama. Nah, apa sih itu unsur? Sebelumnya teman-teman semua udah ada yang tahu belum sih unsur itu apa gitu? Misalnya, udah ada yang belajar unsur gitu. Oke, nah mungkin beberapa udah ada, tapi di sini aku bakal ngejelasin lagi. Nah, unsur kimia itu sendiri merupakan zat yang tidak dapat diuraikan lagi. Menjadi zat yang sederhana melalui proses biasa. Nah, dengan kata lain, unsur ini bahan dasar atau bahan terkecil untuk menyusun semua materi di dunia ini yang memiliki sifat dan karakteristiknya masing-masing. Nah, maksudnya mempunyai sifat dan karakteristik masing-masing itu apa? Nah, jadi unsur tuh sebenarnya banyak kan yang mirip. Contohnya, misalkan kita ambil besi dan emas gitu, sama-sama logam tapi itu punya sifat dan karakteristik yang berbeda, ya kan? Contoh lagi kayak oksigen dan helium, misalnya sama-sama benda gas kan, tapi itu punya sifat dan karakteristik yang beda juga. Oke, next. Nah, di sini terdapat sebanyak 118 unsur yang telah diidentifikasi di mana 94 unsur diantaranya terjadi secara alami di bumi, sedangkan 24 unsur sisanya yaitu unsur sintetis. Nah, di sini juga ada tabel mengenai unsur, elemen, simbol, serta sumber namanya. Misalkan, aku punya elemen uranium, nah simbolnya itu U. Berasal dari sumber namanya itu planet Uranus. Yang kedua, ada titanium, simbolnya dari Titans, dari mitologi. Dan ada klorin dengan simbol Cl, yaitu chloros, yang artinya kuning kehijauan, berasal dari bahasa Yunani. Yang keempat, ada iodin, simbolnya itu I, berasal dari bahasa Yunani iodes, yang punya arti ungu. Ada magnesium dengan simbol Mg, yang berasal dari kata Tennessee, curium, simbolnya itu Cm, sumber namanya Marie dan Pierre Curie, dan Copernicium dengan simbol Cn, yang memiliki sumber nama Nicholas Copernicus. Next. Nah, sini ada simbol kimia gitu. Lagi nih, teman-teman udah ada yang tahu belum sih simbol kimia tuh apa gitu? Belum kan ya? Nih. Jadi simbol kimia ini tuh merupakan singkatan yang buat nyebutin unsur yang tadi gitu. Singkatan yang terdiri dari satu atau dua huruf untuk nama dari sebuah unsur. Nah, ada satu atau dua huruf ya. Yang dimana huruf pertamanya itu harus kapital. Kalau ada dua huruf keduanya itu kecil itu. Huruf pertamanya aja yang kapital.
Oke. Nah, di sini jika simbol memiliki huruf kedua, maka huruf kedua ditulis menggunakan huruf yang kecil. Itu untuk memudahkan kita tahu kapan elemen yang berbeda ditunjukkan. Jika dua huruf dikapitalisasi, maka huruf tersebut mewakili simbol dari dua elemen yang berbeda. Jadi itu ntar jadinya kayak senyawa ya, teman-teman, bukan lagi unsur. Nah, di sini contoh dua huruf kapital CO sama huruf, tapi ini beda gitu. Yang pertama itu ada simbol CO untuk unsur kobalt. Nah, itu tidak sama dengan unsur C besar O besar, yaitu di mana itu karbon dan oksigen ya di senyawa. Oke, teman-teman. Boleh lanjut? Nah, ini ada tabel periodik. Sebelum masuk tabel ini ada sejarahnya dulu ya, teman-teman, sebelumnya. Jadi sejarah tabel periodik ini berasal dari akhir 180-an, di mana para ilmuwan ini menyadari bahwa elemen-elemen tertentu tampak serupa dan berperilaku serupa. Kayak yang aku sampaikan di awal tadi, unsur itu punya sifat-sifat dan karakteristiknya masing-masing, tapi nampaknya tuh hampir serupa. Nah, di sini ilmuwan tuh bingung. 1969, ahli kimia Rusia bernama Dmitri Mendeleev menyusun 60 unsur yang diketahui pada waktu itu ke dalam kelompok-kelompok dengan sifat yang sama dan menempatkannya dalam urutan kenaikan massa atom. Nah, ini yang menjadi cikal bakal tabel periodik yang ada pada zaman sekarang ya. Nanti bakal kita bahas juga tabel periodik ini. Boleh, next. Tabel periodik. Nah, pada saat ini tabel unsur di mana di dalam tabel ini golongan dan unsur yang tersusun. Nah, jadi maksudnya itu tuh apa sih? Misalkan di sini ada golongan 8A. Nah, ini tuh 8A itu ngurut dari vertikal sampai ke bawah, dari helium sampai oganosesium. Nah, periodenya itu dari kiri ke kanan. Oke, teman-teman. Boleh lanjut. Nah, kita udah bahas unsur kan? Udah bahas unsur nih, udah bahas simbol kimia, udah bahas tabel periodik. Sekarang kita masuk ke atom. Nah, sebelumnya atom tuh apa sih gitu? Ini atom itu merupakan partikel terkecil dari sesuatu untuk mempertahankan sifat-sifat unsur tersebut. Nah, atom sendiri punya kata asal itu berasal dari kata atomos, di mana A berarti tidak dan tomos berarti memotong. Yang di mana atom itu memiliki arti yang tidak dapat dipotong atau tidak dapat dibagi lagi. Jadi itu merupakan satuan yang paling kecil atom itu. Itu tidak dapat dipotong atau dibagi lagi. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin teman-teman udah ada yang tahu atau mungkin ada yang belum tahu juga. Nah, atom itu kan punya beberapa bagian tuh. Nah, atom itu terdiri dari tiga jenis partikel subatom, yaitu yang pertama ada neutron. Neutron itu merupakan partikel yang bermuatannya itu netral ya. Jadi nggak bermuatan positif dan nggak bermuatan negatif juga. Yang kedua itu ada elektron seperti yang digambar. Nah, partikel yang itu tuh yang bermuatan negatif. Dan yang ketiga ada bagian proton, yaitu partikel atom yang bermuatan positif ya. Baik. Nah, kita tadi udah belajar tentang strukturnya. Sekarang kita belajar mengenai timeline-nya atom gitu. Dari atom itu kan nggak diciptakan nggak langsung sempurna. Banyak beberapa tahap yang dilewati, banyak beberapa masa, banyak beberapa teori juga yang dibantah sampai akhirnya menjadi seperti sekarang. Nah, pada awalnya orang itu bertanya-tanya, benda ini tuh atau unsur itu terciptanya seperti apa sih, dari apa sih itu tuh? Itu pada saat atom belum temu. Kemudian pada tahun 1803 John Dalton menemukan teori atom pertama. Nah, di periode berikutnya ada Joseph John Thomson yang memberikan teori yang meneruskan teori dari John Dalton yang belum sempurna itu. Lanjutkan dengan Ernest Rutherford pada 1911 dan Niels Bohr pada 1913 dan 1920 ada model atom
mekanika kuantum ya. Boleh lanjut. Nah, sini saya akan jelaskan mulai dari teori atom yang pertama kita tahu ya, dari John Dalton. Nah, jadi John Dalton ini tokoh yang mencetuskan atau yang mengawali teori atom yang ada pada 1803. Teori atom Dalton ini memiliki dua dasar hukum. Yang pertama, hukum Lavoisier atau hukum kekalahan massa, serta hukum Proust atau hukum susunan tetap. Nah, isi dari teori atom John Dalton itu tuh apa sih? Nah, menurut John Dalton, atom merupakan bagian terkecil dari unsur yang tidak dapat dibagi lagi. Pada saat itu, John Dalton yang berpikirnya atom itu udah bagian paling kecil aja. Jadi, padahal di sini elektron, proton, dan neutron tuh belum dibahas, belum ditemukan pada saat ini. Nah, tentu aja John Dalton itu karena namanya masih teori ya, teori itu masih banyak kekurangan, masih perlu perkembangan lagi. Jadi nggak cukup dengan satu teori itu bisa membahas satu atom ini. Lanjut. Nah, berikut ini kekurangan yang ada pada atom John Dalton ini. Karena memang masih teori, tentunya masih banyak kekurangan juga, masih prototipe juga. Nah, teori ini tuh nggak bisa menggambarkan cara atom buat saling bergabung. Jadi ya karena atom itu udah bagian paling kecil kata John Dalton, jadi itu nggak bisa dia. Jadi dia bisa ngelasin gimana cara atom-atom itu saling bergabung. Yang kedua, atom unsur satu dengan yang lain tidak bisa dideskripsikan. Ini salah satu pertanyaan dan kekurangan untuk John Dalton sendiri. Dan yang ketiga, hubungan antara larutan senyawa dengan daya hantar arus dan sifat listrik materi tidak bisa dideskripsikan. Nah, karena pada saat ini elektron belum ditemukan, jadi sifat listrik materi itu belum bisa dijelaskan oleh John Dalton. Lanjut ke teori atom yang kedua, ada dari Joseph John Thomson. Nah, Joseph John Thomson itu merupakan salah satu tokoh perkembangan teori atom selanjutnya. Dalam Thomson memperbaiki kekurangan yang terdapat di teori atom Dalton. Pada tahun 1867, Thomson menemukan partikel yang memiliki muatan negatif yang disebut elektron. Nah, kalau tadi kita bahas kekurangannya John Dalton itu nggak bisa menjelaskan sifat listrikannya itu gimana, di teori Thomson ini dia sudah menemukan muatan negatif yang disebut dengan elektron. Nah, teori Thomson ini biasanya disebut dengan teori roti kismis. Nah, teman-teman bisa bayangin kan roti kismis tuh ada sebuah roti ditaburi kismis. Kenapa disebut teori roti kismis ini? Karena rotinya itu bisa diartikan sebagai wadah dan kismisnya itu diartikan sebagai elektronnya. Jadi perumpamaan sebagai roti kismis mengelilingi atom yang bermuatan positif yang sebagai rotinya. Jadi yang rotinya itu atom positifnya dan yang kismis itu sebagai atom negatifnya. Nah, inti dari teori atom Thomson ini, atom bukan bagian terkecil dari suatu zat. Massa elektronnya lebih kecil dari massa atomnya. Itu kata Joseph John Thomson pada waktu itu. Jadi elektron sudah ditemukan saat ini perkembangannya. Next. Nah, namanya teori pasti ada kekurangan. Kekurangannya tuh apa? Seperti halnya dengan teori atom Dalton, teori atom Thomson memiliki kekurangan. Kekurangannya tersebut yaitu ada teori atom Thomson ini tidak dapat menjelaskan bagaimana susunan muatan positif dan jumlah elektron pada bola. Selain itu, inti atom juga tidak dapat dijelaskan. Maksudnya apa? Nah, maksudnya itu kan tadi itu sudah dijelaskan kalau yang Dalton itu atom itu bagian terkecil. Nah, bedanya sama yang Thomson, dia udah bisa ngejelasin elektron dan protonnya, cuman dia nggak bisa ngejelasin ada berapa jumlahnya dalam satu atom itu, karena bentuknya itu masih dianggap seperti roti kismis. Jadi bentuknya masih belum jelas dan dia belum bisa menjelaskan bagaimana muatan positif dan muatan elektron pada bolanya itu. Oke, next. Teori atom yang ketiga. Nah, yang ketiga ini ada dari Ernest Rutherford. Ernest Rutherford ini menyebutkan teori atom selanjutnya itu tentang, teori atom selanjutnya itu teori atom Ernest Rutherford. Nah, Rutherford sendiri ini murid dari Thomson yang tadi. Jadi dia mengembangkan ide dari gurunya tersebut. Nah, meski demikian, Rutherford mengembangkan teori atom dan memperbaiki teori milik gurunya. Nah, inti dari teori atom Rutherford itu, yang pertama, atom terdiri dari inti atom yang memiliki muatan positif dikelilingi elektron bermuatan negatif.
Yang ketiga, atom memiliki sifat netral karena muatan positifnya sebanding dengan muatan negatif. Lagi-lagi ini menjawab kekurangan dari teori atom yang sebelumnya. Jika yang sebelumnya itu nggak bisa menjelaskan berapa banyak muatan negatif dan positifnya, menurut Rutherford ini atom itu memiliki sifat netral karena muatan positifnya sebanding dengan muatan negatif. Di sini mulai bisa terjawab berapa banyak muatan elektron dan muatan protonnya. Nah, itu juga bentuknya juga udah mulai berubah karena elektronnya itu sudah mulai mengelilingi dari inti atomnya. Oke, lanjut. Nah, lagi-lagi namanya masih teori, pasti ada kekurangan. Kekurangannya itu teori ini tidak dapat mendistribusikan bagaimana cara rotasi inti atom dan letak dari elektron spektrum garis yang ada pada atom hidrogen serta energi atom yang jadi tidak stabil akibat dari elektron yang bergerak memancarkan energi. Oke, jadi di sini tuh masih ada kekurangan ya. Teori Rutherford ini belum bisa menjelaskan rotasi dari inti atomnya serta letak dari elektron. Jadi masih kacau, belum bisa dijelaskan oleh Rutherford ya. Next. Nah, berikutnya ada teori atom menurut Niels Bohr. Niels Bohr ini menyebutkan kalau elektron itu mengelilingi atom pada orbit tertentu. Jadi elektron-elektron ini mengorbit ke inti atom dan protonnya itu tengah bersama inti atom. Nah, selama atom berada pada lintasan energi elektron akan tetap sehingga tidak ada energi yang diserap maupun dipancarkan. Yang ketiga, elektron dapat pindah dari satu kulit ke kulit lainnya dengan cara menyerap dan memancarkan energinya. Nah, jika tadi kan banyak kekurangannya dari Dalton itu elektron tidak dapat berpindah ya, tidak dapat deskripsikan kepindahannya gimana. Nah, di teori Niels Bohr ini sudah terjawab bagaimana cara elektron berpindah dari satu kulit ke kulit lainnya. Dan yang terakhir, lintasan yang diperbolehkan elektron adalah lintasan yang memiliki momentum sudut dengan lipatan bulat dari H/2pi dengan pi 3,14. Next. Namanya teori, lagi-lagi masih ada kekurangan. Kekurangannya itu, teori ini tidak bisa menerangkan spektrum atom yang lebih besar daripada hidrogen. Yang kedua, selain itu teori atom ini tidak bisa menjelaskan mengenai efek Zeeman. Oke, lanjut. Kita masuk ke teori yang terakhir, quantum atomic model. Nah, dari tadi, teori-teori atom itu ditemukannya oleh satu orang saja. Nah, kalau lebih dari satu orang, itu ada Ernst Schrödinger. Menurut dia tuh, teori mekanika kuantum ini, pengembangan teori ini didasarkan pada hipotesis de Broglie. Menurut Louis de Broglie, elektron bukan hanya sebagai partikel, namun juga sebagai gelombang. Dengan kata elektron akan bergerak seperti gelombang dan juga memiliki lintasan berupa gelombang. Oke, lanjut. Nah, jadi dia tidak sendiri, dia bersama Werner Heisenberg. Werner dan Schrödinger ini bekerja sama untuk mengembangkan teori atom modernnya. Nah, teori yang sudah dikembangkan itu disebut dengan teori atom mekanika kuantum. Jika penelitian yang dilakukan Schrödinger berdasarkan hipotesis de Broglie berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Heisenberg. Jadi dua orang ini walaupun bekerja sama, dia menggunakan landasan yang berbeda. Nah, kalau yang Werner Heisenberg itu berdasarkan pada asas ketidakpastian Werner Heisenberg. Nah, dari asas ini Heisenberg dapat menyimpulkan bahwa terdapat keterbatasan dalam menentukan posisi dan momentum dari elektronnya. Teori atom mekanika kuantum dapat dikatakan sebagai teori yang paling sempurna dari beberapa teori atom yang pernah dikembangkan. Next. Nah, kita masuk ke materi nomor atom dan nomor massa. Nah, nomor massa dan nomor atomnya dong. Nah, biar teman-teman nggak bingung, misalkan X ini sebagai unsur atomnya, X ini sebagai unsur atomnya, dan A itu adalah nomor massa, dan Z itu adalah nomor atomnya. Nah, A dan Z ini tuh apa sih? Gitu. Nah, yang pertama itu jumlah proton dalam inti setiap atom unsur disebut dengan Z. Jadi Z itu jumlah protonnya, dan jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Jadi teman-teman jangan bingung kalau buat nyari jumlah proton, kalau mau nyari jumlah elektron itu gimana? Tinggal dilihat aja Z-nya. Karena Z itu jumlah proton dan proton itu sama dengan elektron. Kemudian ada nomor massa yaitu A. A itu adalah jumlah total neutron dan proton yang ada dalam inti atom suatu unsur.
Jadi A itu merupakan jumlah proton yang ditambah dengan neutron. Nah, kalau misalnya teman-teman mau nyari jumlah neutron, tinggal dikurang aja nomor massa yang di atas dan nomor atom yang di bawah. Itu hasilnya bakal jadi jumlah neutron. Nah, teman-teman, biar teman-teman lebih semangat lagi, aku punya satu soal buat teman-teman. Next. Nah, di sini ada contoh soal ya. Unsur M memiliki nomor atom 12. Jumlah elektron yang dimiliki oleh ion M2+ adalah, nah, bagi teman-teman yang bisa menjawab ini, bakal ada hadiahnya. Jadi, bagi teman-teman yang mau menjawab, kita mengacungkan tangan dan maju ke depan. Silakan. Gimana, teman-teman? Boleh, silakan. Boleh tepuk tangan semuanya. Oke, jadi penjelasannya emang simpel dan emang begitu aja ya. Kalau unsur M memiliki nomor atom 12, nah jadi nomor atom tuh yang tadi ya, protonnya. Proton itu sama dengan elektron. Nah, dimiliki ion M2+, berarti dia kelebihan 2. Jadi untuk kasus seperti ini, untuk menentukan jumlah elektronnya itu tinggal dikurangi oleh elektron yang kelebihannya aja. Jadi 12 dikurangi 2+, itu hasilnya A, 10. Ya, boleh tepuk tangan semuanya. Oke, jadi next. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Reva. Selanjutnya, saya akan membahas tentang grup atau golongan dan periode. Grup atau golongan. Setiap kolom vertikal pada tabel periodik merupakan grup atau golongan yang merupakan unsur-unsur yang memiliki sifat serupa. Di bagian atas tabel periodik ini terdapat nomor golongan. Dan di tengah tabel periodik terdapat balok unsur yang dinamakan golongan transisi, yang diikuti dengan nomor dan bel luar. Selanjutnya adalah periode. Setiap garis horizontal dalam tabel periodik adalah periode. Periode dihitung dari atas ke bawah, itu adalah periode 1 sampai 7. Ada unsur yang dinamakan laktanida dan aktinida. Itu sebenarnya adalah periode 6 dan 7. Namun biasanya dipindahkan di bagian bawah tabel periodik. Next. Selanjutnya adalah yang saya bahas adalah logam, non-logam, dan metaloid. Logam adalah padatan mengkilap seperti emas, tembaga, perak. Logam merupakan konduktor listrik dan panas yang baik. Semua logam yang berbentuk padat itu pada suhu ruang. Namun ada satu unsur yang tidak berbentuk padat, malah berbentuk cair, yaitu merkuri. Selanjutnya adalah non-logam. Non-logam itu tidak mengkilap, ulat, mudah dibentuk, dan seringkali merupakan konduktor panas dan listrik yang buruk. Contoh dari non-logam yaitu hidrogen, nitrogen, dan oksigen. Selanjutnya adalah metaloid. Metaloid adalah unsur yang menunjukkan beberapa sifat dari logam dan sifat yang lain dan menjadi ciri non-logam. Contoh dari metaloid yaitu silikon, boron, dan arsen. Next. Selanjutnya yang saya akan bahas yaitu isotop, isobar, dan isoton. Isotop adalah atom yang memiliki nomor atom yang sama, namun memiliki nomor massa yang berbeda. Setiap isotop satu unsur memiliki sifat yang sama, karena jumlah elektronnya sama. Nah, ini adalah contoh dari
isotop. Ini nomor atomnya sama kan? Dan nomor masanya yang atas berbeda. Next. Selanjutnya adalah isobar. Isobar adalah atom yang memiliki nomor massa yang sama, namun memiliki nomor atom yang enggak. Sehingga dapat dikatakan isobar adalah kebalikan dari isotop. Ini adalah contoh dari isobar. Nomor massanya 24 sama, walaupun unsurnya berbeda. Selanjutnya adalah isoton. Isoton atom yang memiliki neutron yang sama, namun memiliki jumlah proton yang berbeda. Neutron itu sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu selisih dari nomor massa dan nomor atom, sehingga isoton tidak mungkin memiliki nomor unsur yang sama. Ini adalah contoh dari isoton. Jadi cara menghitungnya adalah 13 dikurangi 6, yaitu 8, yaitu 7, 14 dikurangi 7, yaitu 7. Nah, itu kan memiliki nilai neutron yang sama, yaitu 7. Next. Selanjutnya adalah diagram orbital. Orbital adalah wilayah daerah di sekitar inti atom yang memiliki kemungkinan memiliki kemungkinan tertinggi untuk menentukan elektron. Sebuah diagram orbital menunjukkan penempatan elektron dalam orbital pada urutan peningkatan energi. Untuk menggambarkan diagram orbital, orbital yang lebih rendah diisi terlebih dahulu. Next. Nah, ini adalah kaidah penulisan dalam diagram orbital. Yang pertama ada prinsip Aufbau, selanjutnya aturan Hahn, ketiga ada larangan Pauli, dan yang terakhir ada aturan penuh dan setengah penuh. Next. Yang pertama adalah prinsip Aufbau. Satu demi satu orbital dengan dimulai dari yang terlebih rendah terlebih dahulu. Pada saat mengisi elektron, subkulit yang lebih rendah akan diisi terlebih dahulu. Selanjutnya, sisa elektron akan diisi ke elektron yang lebih tinggi. Nah, ini adalah salah prinsip Aufbau. Jadi 1S, selanjutnya 2S, selanjutnya 2P, selanjutnya 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P, dan terakhir adalah 8S. Nah, ini tuh atasnya ada elektronnya. Nah, cara menentukan elektronnya yaitu dari ini. Orbital S memiliki 2 elektron. Orbital P memiliki maksimal 6 elektron. Orbital D memiliki 10 elektron. Orbital F maksimal memiliki 14 elektron. Selanjutnya adalah aturan Hahn. Pengisian elektron menurut aturan Hahn dimulai dengan mengisi elektron pada orbital dengan arah putaran yang sama. Setelah terisi, selanjutnya orbital sisa elektron akan dimasukkan ke orbital dengan arah putaran yang berbeda, sehingga itu dapat disebut sebagai pasangan. Jadi elektron akan dimasukkan ke orbital P. Contohnya ini. Jadi urut dari kiri ke kanan. Nah, misal sudah penuh, selanjutnya elektronnya akan diarahkan ke bawah. Nah, ini dinamakan pasangan elektron. Next. Nah, selanjutnya adalah larangan Pauli. Pauli
menyatakan bahwa suatu elektron tidak mungkin dua elektron memiliki empat bilangan kuantum yang sama. Empat bilangan kuantum itu seperti bilangan kuantum magnetik, utama, magnetik, spin. Bilangan kuantum yang terakhir yaitu bilangan kuantum spin harus mempunyai nilai berbeda yaitu plus setengah dan negatif setengah. Jadi tidak boleh kayak ini tuh elektronnya ke atas semua, itu nggak boleh. Selanjutnya yaitu aturan penuh dan setengah penuh. Nah, aturan penuh dan setengah penuh menyatakan bahwa suatu elektron dapat berpindah ke orbital lain sehingga susunan itu akan menjadi stabil. Nah, aturan penuh dan setengah penuh ini hanya terjadi pada golongan T. Misalnya pada golongan 3D 4, 3D 4S2, 3D5, 4S2. Jadi itu ini 4S2, jadi kan 3D4. Ini tuh harus 1, 2, 3, 4. Nah, itu tuh nggak boleh. Yang bagusnya itu yang ke bawah ini dimasukin ke sini agar elektronnya lebih stabil. Nah, itu juga berlaku pada 3D9, 4S2. Agar menjadi lebih stabil atau menjadi 3D10, 4S2, maka elektron yang ke bawah ini akan dipindahkan ke sini. Sehingga ini akan menjadi lebih stabil. Next. Selanjutnya adalah bentuk orbital. Bentuk orbital ditentukan oleh subkulit dan bilangan kuantum azimut elektron. Jika bilangan azimut elektron itu sama, maka bentuk orbitalnya juga sama. Yang membedakan hanya tingkat energinya. Beberapa bentuk dari orbital yaitu bentuk orbital S, bentuk orbital P, bentuk orbital D, dan bentuk orbital F. Selanjutnya yaitu bentuk orbital S. Orbital S berbentuk simetris bola dengan isi 2 elektron yang berarti kerapan elektronnya sama dan jaraknya juga sama. Semakin jauh elektron, maka semakin rendah juga kerapatannya. Selanjutnya bentuk orbital P. Bentuk orbital P seperti balon bengkok. Subkulit P terdiri dari 3 orbital yang masing-masing bentuknya sama. Yang membedakan itu juga hanya arahnya. Selanjutnya yaitu orbital D. Setiap subkulit orbital D memiliki 5 orbital dan 5 orbitalnya memiliki bentuk yang berbeda. Namun ada 4 orbital yang memiliki bentuk yang sama dan 4 lobusnya kerapat, dan setiap orbital memiliki 4 lobus kerapatan elektron. Perbedaannya juga sama, yaitu hanya di arahnya saja. Selanjutnya bentuk orbital F. Bentuk orbital F itu lebih rumit dari orbital D. Setiap subkulit F memiliki 7 orbital yang maksimalnya berisi 14 elektron. Next. Nah, ini adalah bentuk orbital. Yang baris pertama yaitu orbital S, baris kedua orbital P, baris ketiga yaitu orbital D, baris keempat orbital F. Nah, ini orbital F rumit sekali kan, lebih dari orbital D, ya kan? Selanjutnya yaitu konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron merupakan susunan atau gambar yang menunjukkan susunan elektron dalam suatu atom. Susunan elektron ini didasarkan dari kulit atau orbital. Dalam konfigurasi elektron terdapat 2 teori, yaitu teori atom Bohr dan teori mekanika kuantum. Yang pertama ada teori atom Bohr.
konfigurasi elektron berarti penggunaan elektron mulai dari tingkat energi kulit yang paling rendah yaitu energi K, selanjutnya akan hingga penuh dan diteruskan pada kulit L. Nah, di teori atom Bohr ada jumlah maksimum elektron. Cara mencari jumlah maksimum elektron yaitu dengan rumus 2 dikali N pangkat 2. Nah, cara menentukannya kulit K itu memiliki N1, kulit L memiliki N2, kulit M itu memiliki N3 dan seterusnya. Nah, cara menghitungnya yaitu kulit K yang memiliki N sama dengan 1, maka akan dimasukkan rumus 2x N kuadrat. Jadi 2 dikali 1 kuadrat sama dengan 2. Contoh kedua, pada kulit L dengan N sama dengan 2, yaitu 2 dimasukkan ke rumus itu, jadi 2 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 8. Selanjutnya, teori mekanika kuantum. Di teori mekanika kuantum, elektron bergerak mengelilingi inti atom dalam kulit atom. Setiap kulit atom terdiri dari kulit yang berisi nomor kuantum. Untuk memudahkan penentuan nilai bilangan kuantum, maka akan dilambangkan dengan sebuah kotak. Contohnya seperti ini. Subkulit S memiliki 1 kotak, subkulit P memiliki 3 kotak, subkulit D memiliki 5 kotak, subkulit F memiliki 7 kotak. Nah, ini ada contoh soal tentang diagram orbital. Adakah yang ingin maju mengerjakan di depan? Halo. Namaku Rian Kiana Mardika Pratama, NIM 121230118. Buat apa, Pak? 121230118.
2301118. Ya. Jawabannya D. Kenapa D? Karena kan Na itu nomor atomnya kan 10. Terus itu dikonfigurasinya tuh tadi kan yang unsur X itu kan elektronnya 13 kan. Nah, terus kenapa jawabannya D? Karena Na itu 10. Terus yang dikonfigurasinya itu totalnya 3. Jadi 10 tambah 3 13 gitu. Nah, itu jawabannya adalah benar. Jadi 13 kan itu Na 10. Jadi tinggal dimasukin elektronnya, yaitu kan sisa 3. Jadi tinggal 1, 2, 3. Nah, itu cara mudahnya. Selanjutnya ada materi elektron valensi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Masih semangat kan teman-teman semua? Oke. Ini soalnya kita bakal ngitung-ngitungan ya. Jadi harus diperhatikan. Oke, lanjut materi elektron valensi. Elektron valensi ini merupakan lanjutan dari materi konfigurasi elektron. Jadi ada 2 cara untuk mencari elektron valensi ini. Cara pertama yaitu teori atom Bohr. Sebelum kita tahu cara teori atom Bohr ini, kita cari dulu apa sih elektron valensi itu. Intinya, elektron valensi itu merupakan elektron terluar yang ada di kulitnya. Jadi elektron tersebut ada di kulit terluar. Oke. Nih misalnya nih contoh ada unsur Na. Berarti elektron valensi itu ada di kulit terluar dari unsur ini. Jadi poin dari elektron valensi itu. Nah, gimana sih cari cara nyari elektron valensi dengan teori atom Bohr? Kita lihat contohnya. Di sini ada 18 ada unsur Ar dengan nomor atom 18. Tadi kan udah dikasih tahu sama Reva kalau konfigurasi elektron tiap kulit itu ada kulit K, maksimal elektron yang ada di kulit K itu cuma 2 elektron, lalu kulit M ada 8 elektron, kulit L ada 8 elektron, kulit M ada 18 elektron, kulit N ada 32 elektron ya. Kita lihat contohnya Ar kulit terluar 2, berarti udah kehilangan 2, tinggal 16 sisanya. Terus lanjut ke kulit selanjutnya 8, sisa berarti 8. Nah, dari elektron valensi aja kita bisa nyari unsur Ar nih ada di golongan berapa sih, ada di periode berapa sih. Oke, jadi karena tadi elektron valensi itu kan elektron terluar, maka elektron valensi dari Ar itu adalah 8. Lanjut ke contoh selanjutnya, yaitu K. K dengan nomor atom 19, jadi kita isi dulu. Kulit pertama maksimal 2, lalu kulit kedua maksimalnya 8. Lalu kenapa ini diisi 8? Kenapa nggak 9? Ada yang tahu? Ya, karena kalau mau ngisi kulit ketiga, itu harus full 18. Jadi nggak boleh kita tulis 9. Kan nggak ada golongan nomor 9. Itu. Lanjut ke teori atom mekanika kuantum. Ini mungkin agak rumit, tapi kita pelan-pelan aja jelasinnya. Next. Oke, ini rumusnya ya, rumus dari teori mekanika kuantum. Jadi di golongan utama, nanti kalau kita mau cari elektron valensi, itu ada, bukan rumus sih, bahasa Jawanya tuh NIT-I, mana elektron valensinya. Jadi ada golongan utama, ada NS kuadrat X, NS pangkat X, terus ada NS pangkat X, sama NP pangkat Y. Terus di golongan transisi atau B, itu ada NS pangkat X, N-1 D pangkat Y. Jadi untuk mencari elektron valensi dalam aturan mekanika kuantum, kita perlu yang namanya grafik dari teori Aufbau sebelumnya. Tadi kan udah ada nih, pada orbital S maksimalnya itu 2 elektron, terus orbital P maksimalnya 6 elektron, orbital
D maksimal 10 dan orbital F maksimalnya 14. Biar kalian lebih ngerti, aku kasih contohnya. Contoh nih, ada unsur Na, nomor atomnya 10. Berarti kita lihat dulu nih, jalur yang pertama itu ada 1s. S maksimal 2 elektron, berarti kita tulis 1s2. Lalu selanjutnya 2s, maksimal 2, jadi 2s. Kita kan memakai 4 elektron, sisanya 6. Berarti 2p6. Nah, cara nyari elektron valensinya gimana? Pakai rumus ini. Yang atas, golongan utama. Ini kan ada 2s2, ada 2p6. Berarti kita pakai ns pangkat x, np pangkat y. Nah, elektron valensi itu tinggal nambahin angka di atas ya. 2 ditambah 6. Gitu. Next. Nah, ini contoh soalnya. Ada yang mau maju? Mungkin? Atau harus aku jelasin dulu satu? Oh, ada yang mau maju. Ini maju kan? Perkenalin dulu, perkenalin dulu. Perkenalkan, nama saya Raden Darjundes Kesnarsono dengan NIM 121230116. Jadi jawaban Herjun ini benar banget. Kita pakai rumus yang tadi itu ns pangkat x. Jadi kan tadi s itu pangkatnya 2. Jadi elektron valensi dari 2 Mg ini adalah 2. Mungkin kalian udah ngerti apa belum? Apa aku harus contohin lagi SC sama S? Lanjut? Bisa lanjut? Nah, ini tadi yang Bohr, sekarang yang using quantum atom theory. Sama aja, tapi bakal aku contohin aja yang pakai Bohr ya. Misal di sini ada unsur Na, nomor atomnya 12 nih. 11. Sorry. 11. Nah, tadi kan kalau misalnya atom Bohr sesuai sama kulit KLMN-nya. Kita tulis kulit K-nya maksimal 2. Berarti sisanya tinggal berapa? 9. Berarti tulis 8. Terus sisanya? 1. Nah, berarti elektron valensi dari Na itu adalah 1. Berarti Na itu golongan berapa? Periode? Nah, periode ketiga. Kan kulitnya ada 3. Lanjut. Nah, lanjut kita bakal bahas sifat-sifat periodik unsur. Utamanya sifatnya ini ada 4, yaitu ada jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan elektronegativitas. Lanjut. Kita bahas jari-jari atom. Definisi jari-jari atom, intinya jari-jari atom itu merupakan jarak dari T atom, T-nya, dari inti atom ke elektron terluar. Jadi elektron valensi. Itu namanya jari-jari atom. Nah, ada apa namanya rumusnya, maksudnya gambarannya. Kalau jari-jari atom, dia semakin ke bawah, kalau dilihat dari golongan, itu dia makin besar, dan dilihat dari periode, dia makin kecil. Kenapa bisa gitu? Coba kita lihat nih. L, I, N, A, K, RB, sama CS. Apanya yang bertambah? Kulit kan yang bertambah. Kalau misal kulit bertambah, otomatis jari-jarinya ikut membesar. Nah, iya, berarti golongan, kalau kita lihat dari ke bawah, dia jari-jari akan membesar. Nah, berbanding sama yang periode, kulitnya sama kan? Ke periode ke kanan. Apa yang bedain? Karena di setiap periode ke kanan,
atom itu akan bertambah. Kalau nomor atom bertambah, apa yang bertambah? Nah, yang pertama adalah proton dan elektron. Kalau misal proton dan elektron itu makin banyak, otomatis tariknya makin besar dong. Berarti atom tersebut itu makin mengkerut atomnya. Otomatis jarak semakin kecil jari-jarinya. Dari inti atom ke elektron valensi terluar. Paham? Lanjut ke definisi energi ionisasi. Jadi energi ionisasi itu energi minimal atau energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron pada atom netral dan juga wujud. Jadi ini balikan sama jari-jari tadi. Dari golongan, semakin ke bawah dia makin kecil, dari periode semakin ke kanan dia makin besar. Ini sebenarnya sama kayak jari-jari. Jadi dia poinnya itu dari jari-jari. Semakin besar jari-jarinya, maka semakin kulit bertambah, lalu jarak antar atom itu makin panjang, maka elektron tidak mendapat daya tarik yang kuat dari inti. Hingga elektron itu mudah lepas, elektron terluar. Lalu energi ionisasi itu semakin kecil. Dari periode, karena jari-jari tadi semakin kecil, maka daya ikat atau daya tarik menarik semakin kuat, lalu elektron sulit lepas, dan energi ionisasi semakin besar. Ini ada contoh soal, mungkin bakal aku kerjain sendiri buat kalian sebagai contoh biar lebih cepat. Jadi di situ pertanyaannya susunlah atom-atom berikut berdasarkan nilai jari atom dan energi ionisasi dari yang paling besar hingga paling kecil. Cara nyarinya itu tinggal pakai teori konfigurasi atom Bohr. Jadi 2, 4, terus Li 2, 1, terus BE 2, 2. Ini golongan, ya kan? Golongan 4A, lalu ini golongan 1A, ini golongan 2A. Nah, cara nyari jari-jari tadi gimana? Kalau dari periode, dia semakin besar apa semakin kecil? Besar apa kecil? Periode loh. Kecil. Berarti kita susun aja nih, golongannya ada 1A, ada 2A, ada 4A. Berarti dari yang paling besar hingga paling kecil itu apa? Paling kecilnya apa? BE kan? Jari-jarinya. Karena dilihat dari periode. Berarti yang paling kecil itu BE. Habis itu yang selanjutnya ada Li sama C. Kalau dilihat dari periode ya. Dari yang besar ke kecil, sorry. Berarti dari sana. Ini jari-jari. Lanjut ke energi ionisasi. Energi ionisasi kan berkebalikan dari jari-jari. Berarti otomatis dia ke sana kan? Ya, Pak. Oke, lanjut. Afinitas elektron. Ini nanti berkaitan sama sifat kelogaman. Oke. Jadi afinitas elektron itu adalah energi yang dilepaskan atom ketika elektron ditambahkan pada atom netral yang berwujud gas pada tingkat dasar dalam satu golongan. Afinitas elektron makin kecil dari atas ke bawah. Jadi dari golongan itu, dari golongan dia semakin ke bawah semakin kecil. Kalau dari periode dia semakin ke kanan semakin besar. Nah, ini sebenarnya inti dari penjelasan tadi, definisinya. Lalu kalau misalnya nilai negatif, artinya suatu atom itu mudah untuk menangkap elektron. Lalu nilai positif, artinya suatu atom itu sulit untuk lepas harusnya. Lanjut. Nah, ini contoh soalnya. Unsur yang mempunyai afinitas elektron terbesar adalah, ini sama lagi kita pakai dari cara Bohr tadi, yaitu Ca 20. Mungkin ada yang mau nyoba?
Ya. Perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Amanur Afidan dengan NIM 12 12 30 136. Nanti dicari golongan. Nggak apa. Jawabannya. Semakin kecil. Hmm? Berarti yang paling besar golongannya. Jadi jawabannya apa? C. Oke. Ini udah benar, karena tadi afinitas elektron semakin golongannya ke kanan, itu akan semakin besar tentunya. Jadi golongan 7 itu adalah afinitas elektron terbesar. Lanjut. Lanjut nih, keelektronegatifan unsur merupakan kemampuan relatif dari atom untuk menarik atom terdekatnya pada suatu ikatan kimia. Jadi dari golongan dia sama kayak energi ionisasi, kayak afinitas elektron, dia itu dari golongan makin kecil ke bawah dia makin kecil, periode dia makin besar. Nah, keelektronegatifan ini tidak mutlak beraturan, hanya berlaku secara umum. Jadi, kalau misalnya kita lihat dari unsur halogen, golongan halogen, elektronegativitas itu paling besar karena dia sangat mudah untuk menarik elektron. Lalu, golongan gas mulia, dia elektronegativitasnya 0 dan tidak menarik elektron. Karena gas mulia itu udah setara. Jadi dia udah nggak bisa diapa-apain lagi. Lanjut. Nah, ini contoh soal sebenarnya, tapi aku cepetin aja karena waktu, oke. Kalau dilihat dari golongan, itu kan soalnya susunan unsur-unsur halogen berikut yang disusun berdasarkan kenaikan ke elektronegatifnya. Berarti kita lihat dari golongan halogen. Nah, golongan halogen itu kan golongan yang pertama itu ada F, ada Cl, lalu ada Br, ada I. Tadi elektronegativitas kan dia semakin golongannya ke bawah, semakin apa? Semakin kecil kan? Berarti kalau misalnya susunannya dari yang
berdasarkan kenaikan, berarti ada apa? Jawabannya adalah E. Br, Cl, F. Lanjut. Sifat kelogaman ini sebenarnya cuma nambahin dari materi Reva tadi. Jadi unsur yang bersifat logam adalah unsur yang mudah kehilangan elektron valensinya. Jadi logam itu nih yang warna ungu, unsur yang logam-logam. Nah, kenapa atom H itu nggak masuk? Karena dia termasuk ke dalam unsur non-logam. Terus yang kuning itu ada unsur metaloid, sama yang pink itu non-logam. Nah, sifat logam ini berkaitan dengan keelektropositifan. Kenapa? Karena tadi kan logam itu mudah kehilangan elektron valensinya. Otomatis dia itu akan membentuk ion positif. Lalu ada sifat non-logam. Sifat ini berkaitan dengan keelektronegatifan yang di mana atom itu cenderung menarik elektron dan berbentuk ion negatif. Lalu sifat metaloid, ini unsur yang memiliki kedua sifat yaitu unsur logam dan juga non-logam. Nah, sifat kelogaman ini cuma dilihat di periode dan juga golongannya aja. Jadi semakin ke kanan, sifat logam itu akan semakin berkurang dan sifat non-logam akan bertambah. Lalu dari golongan, dari atas ke bawah, sifat logam itu akan bertambah dan sifat non-logam akan berkurang. Nah, terakhir nih, terakhir banget. Kereaktifan suatu unsur. Ini dilihat dari sifat kelogaman ya. Jadi reaktif artinya itu mudah bereaksi. Maka kereaktifan suatu unsur adalah mudah atau sukarnya suatu unsur untuk bereaksi dengan unsur lainnya. Unsur logam, unsur makin ke bawah, maka dia semakin reaktif. Jadi semakin golongannya ke bawah, dia makin reaktif karena semakin mudah melepaskan elektron. Lalu unsur non-logam, dia semakin ke bawah akan makin kurang reaktif, jadi dia makin sukar bereaksi dengan unsur lain karena semakin sukar menangkap elektron. Nah, sekarang materinya udah selesai. Sekarang adalah sesi tanya jawab. Yang mau bertanya bisa silakan. Majulah kalian maju. Teman-teman, penyampaian materi kita udah sampai di ujung ya. Sekarang saatnya sesi tanya jawab nih. Bagi teman-teman yang penasaran, sabar dulu, tenang. Bagi teman-teman yang udah penasaran gitu dan masih ada yang kurang jelas, boleh ditanyain ya. Ketentuannya itu silakan angkat tangan yang duluan, yang angkat tangan dulu kita tunjuk, berdiri, perkenalkan diri, menjelaskan NIM, menyebutkan NIM dan menyebutkan pertanyaannya. Oke, boleh. 3, 2, 1. Oke, dari kakak yang sini dulu aja. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya bertanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Francisca Carolina Putri Rondonuwu dengan nomor NIM 11212303131. Izin bertanya untuk materi yang pertama yaitu unsur. Tadi kan sudah dijelaskan kalau unsur itu terdiri dari 118 unsur yang terdiri dari 94 dari bumi dan 24 unsur sintetis. Nah, pertanyaannya apa sih perbedaannya dari unsur yang ada di bumi dan unsur sintetis itu? Terima kasih. Terima kasih. Boleh tepuk tangannya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya itu di dalam unsur tadi kan ada unsur bumi sama unsur sintetis ya. Nah, bedanya tuh apa sih? Izin menjawab juga ya. Bedanya itu unsur bumi itu dapat ditemukan secara alami di bumi gitu. Sedangkan unsur sintetis itu dibuat oleh manusia untuk dapat dibuat oleh manusia melalui proses kimia tersendiri. Jadi itu diciptakan oleh manusia, bukan diciptakan memang udah ada di alam gitu. Nah, kira-kira udah jelas?
Cukup? Ya. Jadi karena waktu masih ada, kita lanjut ke pertanyaan kedua. 3, 2, sabar. Tenang, tenang. Semua tenang. Audiens boleh tenang dulu. 3, 2, 1. Yang HP-nya jatuh, yang HP-nya jatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Martika Pratama dengan NIM 121230118. Aku mau tanya, tadi di teori perkembangan atom kan ada banyak teori tuh. Coba sebutin persamaan dari dua teori. Satu aja deh. Gimana? Boleh diulang? Tadi di teori perkembangan atom ada banyak teori kan? Nah, coba sebutin persamaan dari dua teori, tapi satu aja deh, banyak-banyak. Oke. Jawaban dari pertanyaan tadi yaitu saya akan menyebutkan teori yang terbaru aja ya, yaitu teori atom Bohr dan kuantum. Yaitu memiliki persamaan sama-sama menjelaskan bahwa elektron dalam pergerakannya tidak akan menyerap ataupun melepaskan energi. Itu adalah persamaan teori atom Bohr dan dari mekanika kuantum. Nah, Gimana? Mas Rian, udah cukup jawabannya? Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya, karena abis ini kita bakal ngadain kuis ya buat teman-teman semua. Oke. Jadi boleh kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. Sabar, para audiens, tenang, pokoknya tenang. Yang tercepat kali 3, tangan di bawah semua. Tenang semuanya. 3, 2, 1. Boleh. Ya, ya. Mic-nya. Boleh. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Sofa Salsabila Ratnajaya dengan NIM 121230106. Nah, tadi kan dijelaskan ya teori atom terbaru itu apa namanya, teori atom kuantum. Nah, menurut kamu tuh itu bisa nggak sih jadi kesimpulan buat mencakup semua teori-teori yang ada sekarang? Dan aku mau tanya juga efek tadi apa ya? Benar. Efek Zeeman itu apa? Efek Zeeman itu apa dan kenapa teori atom kuantum itu bisa menjelaskan kekorelasian antara efek Zeeman dan atom gitu. Oke. Pertanyaannya efek Zeeman itu apa dan korelasinya apa ya sama itu? Oke, jadi jelasin dulu. Efek Zeeman itu merupakan pemisahan sebuah garis spektrum menjadi beberapa bagian akibat adanya medan magnet pada mekanika kuantum. Nah, efek Zeeman ini terbagi menjadi efek Zeeman normal dan efek Zeeman anomali. Nah, dijelaskan kan tadi di sebuah garis spektrum di beberapa bagian akibat adanya medan magnet. Nah, korelasinya dengan mekanika kuantum itu kita udah bisa lihat kan dari bentuknya mekanika kuantum itu tadi tersebar gitu kan, ada kayak semacam gelombang-gelombang gitu. Nah, jadi itu tuh bisa menjelaskan dari efek Zeeman-nya. Ada medan magnet gitu di teori atom mekanika kuantumnya itu. Oke, gimana? Oke, nampaknya udah cukup ya sesi tanya hari ini. Sekarang silahkan teman-teman semua boleh buka HP-nya masing-masing, karena kita bakal ngadain kuis berhadiah buat teman-teman semua yang mendapat skor 3 tertinggi, bakal ada hadiahnya buat teman-teman semua. hadiahnya menarik loh. Hadiahnya
Hadiahnya door prize-nya ya cukup lah. Cukup lah pokoknya. Nah, teman-teman boleh masuk ke quizzes atau mau di-scan lewat ini dan masukin game kodenya, boleh. Silakan. Kita kasih waktu berapa menit ya? Kasih waktu 2 menit sampai 2 menit ya buat teman-teman join ya. Oke, ada 2 orang, 3 orang. Namanya boleh pakai nama fiktif, yang penting jangan salah ya, teman-teman. Mau pakai nama Herjun Ganteng boleh. Boleh. Rian Turu boleh. Yang penting jangan salah ya, teman-teman. Ada 8 orang. Oke. Ada 9. Tiga 13 orang. Oh, unlimited, Pak. Ya, nggak dibatas. Tapi untuk yang di ruangan ini aja, karena surprise-nya kita bagikan langsung di sini. Ryan bukan Rian. Siapa Ryan bukan Rian? Udah 22 orang. Dua 26 ya? Ada total 26. 25. 25. Itu orang lagi. Boleh. Kita tunggu sampai 8.16 ya. Oke, kayaknya semuanya udah masuk ya. Di oke, bentar. Nah, jadi teman-teman semua, ini kan kuisnya seru-seruan aja nih. Gak ada hadiahnya juga. Jadi ya kalian jawab sesuai kemampuan masing-masing aja. Sebagai tolak ukur juga. Jadi ini untuk teman-teman semua. Jadi apa? Gak usah tengok kanan kiri lah. Kan kalian mau bagi-bagi hadiah sama sebelah kalian enggak kan? Oke. Boleh kita mulai aja ya. Silahkan. Pas ya. Nah, ini kita bisa mantau leaderboard-nya nih. Ada Nabil, keren Nabil. Master Sifu, keren Sifu. Ryan bukan Rian, Rajeng. Aulia salah, ya ampun. Santai aja. Gak usah serius-serius kok. Wah, Sifu memimpin di sini. Disusul Ryan bukan Rian. Ada Rahajeng. Ada Sip. Siapa? Yang penting jangan salah. Nggak gitu maksudnya. Rahajeng 3 kali benar. Sifu pecah telur. Waduh. Kompetitif banget ya. Ini TKD ini.
Sip, sip pakai Google kan ini sip. Debat kali bener ya, gokil juga. Rahajeng 4 kali bener, wah. Ngamuk Rahajeng. Farhan aja, aduh nggak jadi. Wah tipis-tipis nih poin 1 nih. Rahajeng sama Sifu. Sifu jangan mau kalah, Sifu. Rahajeng jangan mau kalah. Lynn Scott Kennedy. Perasaan kita nggak ada orang Inggris di sini, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Pukurian, wah, sepuh. Ayo silahkan. 10, udah ada 10 soal. Fokus banget semuanya ini, kompetitif sekali. Semuanya silent. ODGJ, apa tuh ODGJ? Hehe. Hehe ini hehehe aja. Wah, ODGJ keren juga. Ayo. Ah, hehe udah mentok hehe. Nice try hehe. Nice try hehe. Yang penting jangan salah, nice try. Ryan bukan Rian. Hehe. Waduh. Ini sepuh Korean kok belum jalan-jalan nih sepuh. Gimana sepuh nih? Nge-lag kasih sepuh Rian ini. Apa gimana? Hah? Oh iya. Wah, Lynn Scott Kennedy udah parah, udah ujung. Ayu. Ayu out of nowhere dari tadi nggak nongol-nongol tidak menang. Kesusul oleh GJ. Tinggal Korean. Korean nih gimana nih? Wah, Leon Scott ini. Wah. Sepuh, gimana? 14 dari 25 orang yang udah selesai. Ayo yang belum selesai silakan. Santai aja. Lima 15 dari 25 orang yang belum, boleh yang 17 dari 25, 8 orang lagi. Guys. Jangan marah-marah, jangan marah-marah. Udah kita kuisnya santai kok. Jangan pakai kekerasan. Santai ya, santai. 5 orang lagi. Yuk. Kita 5 orang lagi. Apakah ada harapan 5 orang gini? Ayo. Empat orang lagi. Leon Scott Kennedy siapa? Leon Scott Kennedy siapa? Tiga orang lagi. 2 lagi. Yuk.
Hajeng nice try ini. Duh. Gagal dapat motor kayaknya hari ini. Ayo teman-teman. 2 orang lagi. Boleh? Kita boleh angkat tangan yang 2 orang lagi. Siapa yang belum? Oh iya. Oh ke kelas. Ya ya. Oh, apa. Santai-santai. Dua orang lagi. Berarti satu lagi siapa? Satu lagi yang belum. Satu lagi. Satu lagi. Siapa nih satu lagi nih? Satu lagi. Oh ini satu orang nih, nggak mau ngaku nih. Siapa nih? Satu orang. Oh semua. Udah semua nih. Yang belum boleh angkat tangan. Gak ada ya. Oke, nampaknya kita udah punya pemenangnya ya hari ini. Baik, tepuk tangan semuanya. Yang pertama ada Leon Scott Kennedy. Boleh maju ke depan orangnya? Oke, boleh, sini. Ini ada kita punya jagoan kita Leon Scott Kennedy. Yang kedua disusul oleh ODGJ. Mana ODGJ? Ini ada ODGJ. Namanya ODGJ. Yang ketiga ada Ayu. Mana Ayu? Gila, keren. Oke, sekarang kita masuk ke pembagian hadiahnya. Lumayan lah. Buat ke kampus. Ini ada buat Leon Scott Kennedy, juara 1. Ini ada buat ODGJ. Ada buat Ayu. Boleh tepuk tangan semuanya. Oke, ini udah selesai kita kuis hari ini. Udah ada 3 pemenangnya juga. Boleh silahkan kembali ke tempat masing-masing. Oke, gimana teman-teman hari ini? Semoga semuanya senang-senang lah ya, bahagia semua. Dan tentunya masuk materinya, ngerti semuanya, oke? Oke, saya rasa presentasi hari ini saya cukupkan di sini. Sebelum itu, mau saya tutup dengan pantun. Pagi-pagi makan bakmi, siangnya susah berdiri. Sekian dari kelompok kami, izin pamit undur diri. Lagi-lagi, kalau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kalau ada kelebihan, silahkan diamalkan. Terima kasih. Kami dari kelompok chapter 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.